Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah proyek kripto yang bernama Chainlink, teman-teman. Ini ada sebuah informasi menarik bahwa pemerintah Amerika Serikat ini kelihatannya akan menggunakan blockchain Chainlink dan Bit Network, teman-teman. Jadi kita lihat di sini ada pengumuman terbaru tanggal 29 Agustus 2025. Jadi ada perkembangan data terbaru dari Chainlink. Ini adopsi institusional, jadi perusahaan aset real estate Amerika Serikat yang bernama Caliber ini secara resmi mengadopsi strategi treasure aset digital dengan fokus pada akumulasi token link, teman-teman. Jadi mereka berencana untuk memegang link dalam jangka panjang dan menghasilkan imbal hasil melalui staking yang mencerminkan keyakinan institusional terhadap potensi link, teman-teman. Namun yang kita lihat di sini, yang terbaru adalah adanya berita yang lagi panas hari ini adalah adanya berita kolaborasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Jadi Chainlink terlibat dalam inisiatif Departemen Perdagangan Amerika Serikat untuk mendistribusikan data makroekonomi seperti misalkan PDB secara on-chain, teman-teman. Jadi data ini diintegrasikan ke 10 blockchain termasuk Ethereum, Arbitrum, dan Optimism melalui Oracle Chainlink, dan ini akan memperkuat perannya sebagai infrastruktur kritis dalam ekonomi terdesentralisasi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kelihatannya untuk data makroekonomi ini pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan Chainlink, jadi nanti data perkembangan ekonomi yang ada di Amerika Serikat itu bisa langsung dicek melalui blockchain, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini adanya sentimen komunitas, jadi diskusi di Twitter ini juga menyoroti potensi dari link sebagai alternatif XRP dalam narasi cross-border payment, terutama setelah adanya kerjasama dengan lembaga pemerintah. Jadi kita akan melihat dengan adanya informasi positif ini, teman-teman, kita akan melihat apa dampaknya terhadap pergerakan harga dari Chainlink, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam 24 jam ini karena adanya informasi positif tersebut, Chainlink mengalami kenaikan sebesar 1,69%, diperdagangkan di angka 24,25 US dollar, dan Chainlink ini menempati peringkat ke-11 di CoinMarketCap, teman-teman. Jadi artinya masuk dalam jajaran 20 besar proyek kripto yang ada di market kripto, teman-teman. Kemudian untuk volume 24 jamnya ini mengalami kenaikan sebesar 78,5%, ada di angka sekitar 2,68 miliar US dollar, teman-teman. Untuk total supply dari Chainlink ini di angka sekitar 1 miliar, kemudian untuk maksimal supply 1 miliar, dan untuk sirkulasi supply yang beredar ada di angka 678 juta link, teman-teman. Kemudian coba kita cek untuk harga all time high. Jadi 4 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 10 Mei 2021, itu Chainlink sempat menembus harga 52,88 US dollar. Jadi kalau kita melihat dari harga ini, berarti harga hari ini di angka 24 dolar ini berarti sedang harga diskon. Kalau kita mengacu dari harga ATH, teman-teman, harga diskon sekitar 54% kalau mengacu dari harga ATH. Kemudian kita klik di sini untuk TLDR-nya. Ini kelihatannya untuk Bitwise ini juga Bitwise ini mengajukan juga kepada pemerintah Amerika Serikat untuk meluncurkan Chainlink ETF, teman-teman. Kemudian Chainlink juga berpartner dengan SBI Group, sebuah konglomerasi perusahaan raksasa dari Jepang.
Dan juga Chainlink ini mengamankan di dalam jaringan keuangan terdesentralisasinya ini sekitar 93 miliar US dollar, teman-teman. Nah, dengan adanya berbagai informasi positif ini, pertanyaannya apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Chainlink? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian token link ini, silakan lakukan di YOR dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sini, Chainlink berpartner dengan US Department of Commerce, dari Departemen Komersial, untuk membawa data makroekonomi ke dalam blockchain, teman-teman. Ini berita baru diposting kurang lebih 40 menit yang lalu. Nah, sekarang kita akan lihat untuk pergerakan harga link, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di time frame bulan, ini trennya sangat positif, teman-teman. Jadi kita lihat di sini garis merah telah memotong garis putih ke atas. Jadi trennya sangat positif. Kita lihat di sini bahwa harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan. Kemudian kita lihat untuk di time frame weekly, ini juga walaupun terjadi koreksi dan kelihatannya akan ada koreksi harga karena terjadi dead cross di time frame bulan, tetapi secara tren ini trennya masih tren kenaikan, teman-teman, di time frame minggu, karena kita lihat di time frame weekly atau minggu ini harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Kemudian kita bergeser ke time frame hari. Nah, untuk di time frame hari, walaupun di indikator stokastik ini harga sudah golden cross, kita lihat garis merah ini memotong garis putih ke atas, tetapi kita lihat untuk harga ini masih sideways, teman-teman. Jadi harga masih berada di garis EMA 13 di time frame hari, teman-teman. Sehingga saran saya, kalau ada yang bertanya apakah hari ini saat yang tepat untuk membeli Chainlink, menurut saya sebaiknya uangnya disimpan dulu, teman-teman. Kita tahan dulu walaupun beritanya positif. Jadi sebaiknya kita tunggu untuk candle hari ini, kita tunggu besok, teman-teman. Kalau ini candle ini besok berwarna hijau, kemudian atau harga closing di atas, harga penutupan berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Apabila itu terjadi besok hari, maka menurut saya itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian token Chainlink, teman-teman. Karena kita lihat walaupun beritanya positif, tetapi secara harga ini masih sideways di time frame hari. Jadi harganya masih belum jelas arahnya kemana. Kita lihat masih koreksi. Oke, teman-teman, demikian update informasi Chainlink. Ini sebuah langkah yang luar biasa dari pemerintah Amerika Serikat, di mana mereka akan membawa data makroekonomi yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat ke dalam dunia blockchain melalui proyek kripto yang bernama Chainlink. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap hati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.